Puji nama Tuhan. Apa kabar saudaraku, dimanapun saat ini kita berada? Saya percaya kita semua dalam keberkatan Allah, kita semua dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Sebab itu mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita akan memuji, menyembah Allah kita. Kita naikkan pujian ini bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seruan.
Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita percaya saudara yang melihat channel Love Ministry ini pagi hari ini dengan firman yang berkuasa akan menyembuhkan, akan menguatkan dan memberkati kita. Bahkan firman ini akan menerangi setiap jalan langkah kita untuk kita berkarya dan bekerja. Ada mujizat terjadi dalam hidup saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapak, terima kasih buat hari ini kami boleh ada di dalam hadirat-Mu, dan pujian penyembahan yang kami rasakan menyemangatkan kami, memberikan gairah kembali kepada kami untuk kami boleh melihat dan mengalami mujizat-mujizat yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Roh Kudus, kami siap semuanya yang di rumah, yang kami ada di dalam studio ini juga, kami menerima berkat daripada firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini saudara, saya melihat semua yang ada di rumah, bahkan kita tersenyum melihat ke depan, melihat apa yang akan Tuhan lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang besar dan penuaian yang besar, mujizat-mujizat yang akan Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Mari kita lihat tema dalam firman Tuhan pagi hari ini adalah ketangguhan, resilience. Resilience artinya ketangguhan. Hari-hari ini orang-orang benar harus mempunyai iman yang tangguh, yang kuat, gigih, dan punya keberanian. Orang-orang yang tangguh dan kuat akan menjadi pemenang. Inilah ciri-cirinya yang akan membawa kemenangan.
Dan sifat yang kuat, kokoh, teguh, dan berani adalah orang-orang yang tidak akan pernah menyerah dan tidak akan pernah mengatakan tidak bisa. Pasti bisa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita lihat, ada 3 poin yang kita akan bahas dan kita percaya apabila ini yang kita lakukan, pasti kita akan mengalami terobosan di depan. Karena kita berjalan dengan Dia, Allah yang punya langit dan bumi, yang menentukan berdaulat untuk kita mengalami banyak anugerah mujizat bagi saudara dan saya. Masih percayakah saudara? Yang pertama, harus punya hati yang teguh. Di akhir zaman kita harus punya hati yang teguh, iman yang kuat, dari satu iman kepada iman yang lain. Dan kita harus punya hati yang teguh, yang tangguh, teguh, tangguh, dan kuat. Dalam Ibrani 6 ayat 9 dan 11 saya bacakan, berpegang teguh pada pengharapan. Ini harus kita punyai dalam hidup kita. Berpegang teguh kepada pengharapan. Pengharapan kita adalah Dia yang berjalan. Dialah pintu yang membuka dari yang tidak ada menjadi ada. Firman-Nya berkata dalam ayat 9, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan, sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang yang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadi pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Wow, dahsyat. Dahsyat sekali saudara. Di mana berpegang teguh pada pengharapan. Dan satu hal, bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik. Percaya enggak saudara? Di depan ini ada sesuatu yang lebih baik yang akan saudara dan saya terima. Apalagi saudara? Apakah masih saudara bersungut? Atau sudah menyerah? Ataukah saudara tidak percaya? Sebagai anak Tuhan, pengharapan kita dan iman kita ke depan, kita akan banyak mengalami kemurahan Tuhan. Poinnya, asal kita dekat dengan Dia dan sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Poin yang pertama, untuk kita benar-benar mengerti, ada contoh yang harus kita ikuti, yaitu Tuhan Yesus. Dia yang menjadikan kita pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dia satu tokoh, satu pribadi, dan satu teladan Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Dia rela berkorban. Itu sesuatu yang tangguh, keberanian yang tangguh untuk penyelamatan. Mari, ini kita harus lihat pribadi yang kuat dan tangguh. Jadi lihat keadaan ini, apapun yang sedang terjadi, apa yang dilakukan teladan kita ini? Berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Kuat dalam doa. Seorang yang kenal Tuhan, seorang yang mengerti firman Tuhan, dia seorang yang setia duduk dekat kaki Tuhan. Karena seorang pendoa, ya dia suka memuji, menyembah, itu ciri-ciri, dan berdialog dengan Tuhan. Karena seorang pendoa tidak akan pernah bosan berdoa. Hari-hari ini banyak orang sudah dipaksa. Lewat keadaan ini, Tuhan izinkan semua harus berlutut berdoa. Lihat saudara, tujuannya supaya saudara menang, supaya saudara kuat. Nah,
orang-orang yang kuat karena ia ada tinggal di dalam doa-doanya. Hidup di dalam doa-doanya. Menghidupi doa-doanya. Inilah membuat kita akan seperti Tuhan Yesus. Menghadapi satu masalah yang besar, satu kematian untuk menebus orang dari maut. Seluruh dunia tidak ada yang binasa, melainkan beroleh keselamatan. Berkorban, kalau tidak teguh, tangguh, tidak akan lolos. Ini teladan poin pertama, punya pengharapan. Percaya karena kita punya tujuan. Tujuan kita adalah bersama dengan Dia untuk mengalami kemenangan. Ketika Dia datang bersama dengan Dia, kita menuai besar-besaran. Nah, sifat yang tangguh ini, dia dapat menyesuaikan diri lewat keadaan. Jadi lihat keadaan saat-saat ini, dia bukan makin khawatir, tetapi dia makin percaya dan semakin tinggal tetap di dalam firman-Nya. Dapat menyesuaikan diri. Di tengah keadaan ini, dia peka, dia tahu memilih untuk mana melangkah, untuk di mana dia harus bekerja, dan di mana dia harus melakukan perintah-perintahnya Tuhan. Ini karakter pemenang, tidak gampang menyerah. Jadi tidak menjadi pengecut yang sering sikit-sikit takut, tawar hati, suka mengeluh. Ini spirit membawa perpecahan, mempengaruhi jiwa-jiwa yang lemah. Kalau ada orang-orang yang seperti ini, selalu mengatakan hal-hal yang melemahkan. Tinggalkan, jauhkan orang seperti ini. Bahkan kita dapat doakan supaya membangkitkan dia. Mari kita belajar dari Musa yang manja, yang hidup di istana. Ketika melihat keadaan ini, dia tidak mau hidup dalam kenyamanan di comfort zone. Dia belajar bagaimana melihat keadaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, apakah kita ada punya hati? Adakah hati kita punya kerinduan untuk melihat keadaan ini? Dan kita punya hati seperti Tuhan, punya hati seperti Musa. Dari yang manja, dari yang hidupnya senang, punya hati, punya beban untuk menyelamatkan. Wow. Ini sangat menyentuh surga. Orang-orang yang tangguh, dari yang manja menjadi orang-orang yang tangguh dan membawa orang-orang menjadi pemenang. Apa yang terjadi dilakukan oleh Musa? Membawa umat Tuhan. Ketika tantangan datang untuk menghadang mereka, dan mereka melihat laut merah yang begitu besar, tidak ada jalan. Tetapi dia tahu kalau Tuhan, orang-orang yang tangguh, dia tahu kalau Tuhan berjalan di depan dan tangannya teracung, mengangkat tangan untuk menolong, membukakan. Apa yang terjadi dengan Musa? Musa dapat membuat jalan tol di Laut Merah. Bangsa Israel dapat keluar menjadi pemenang, diselamatkan. Ini yang harus kita lihat. Poin yang kedua, mengarahkan hidup kita semua kepada Tuhan, sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan. Poin yang kedua, 2 Tawari 27 ayat 6, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Allah. Jangan arahkan kepada hal dunia.
hal pembicaraan dunia yang melemahkan. Sebab itu berjaga-jagalah dari pintu mata, telinga, hati kita. Apa yang kita lihat hari-hari ini? Kalau tidak dengan firman Tuhan, apa yang difirmankannya, saudara jangan percaya. Saudara harus kuat dan teguh, kokoh. Percaya, bila bersama dengan Dia, kita pasti, dan Roh-Nya bersama dengan kita, kita pasti adalah orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang akan mengalami mujizat-mujizat daripada Tuhan. Itulah kita orang-orang yang mengarahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 13-14a. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Berjaga-jaga. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang, tetapi tetap berjaga-jaga. Berdirilah teguh, kuatlah di dalam Tuhan. Dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ternyata laki-laki itu harus kuat. Tidak ada laki-laki itu lemah. Hari-hari ini juga wanita harus kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Artinya kasih Allah membawa damai sejahtera. Apa yang saudara alami, saudara melihat tantangan, jangan merasakan sesuatu itu beban. Tetapi sesuatu yang saudara kerjakan dengan kasih. Kalau saudara mengerjakan dengan kasih, maka damai sejahtera, ketenangan saudara miliki. Orang-orang yang tangguh tidak akan terkalahkan, tidak akan terseret, bahkan yang ketiga tidak terpengaruh. Sifat ini adalah sifat pemberani, ya, sifat pemberani. Sebab itu Allah sangat menghargai sikap pejuang tanpa menyerah. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab, nabi-nabi, rasul-rasul yang kuat teguh, tidak tergoyangkan ketika mereka menghadapi tantangan, ditangkap, dianiaya, badai, kelaparan, Paulus dan Daniel di gua singa. Teguh, kokoh, tangguh saudara. Itulah pahlawan-pahlawan iman. Nah, hari-hari ini menjelang kedatangannya, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, akan tangguh, kuat, percaya, mujizat pasti terjadi. Hal-hal yang baik, hal-hal yang indah. Itulah orang-orang yang kuat kokoh imannya. Roma 1 ayat yang ke-17. Dari satu iman kepada iman yang kuat. Itulah orang-orang yang tinggal dalam Tuhan. Dia mempunyai iman untuk melihat yang tidak ada menjadi ada. Inilah tokoh iman, tangguh, punya pengharapan di akhir dari segala zaman. Kehidupan kita yang sudah diubahkan, berubah menjadi orang-orang yang berintegritas, punya pengharapan dan punya kasih, punya kerinduan untuk selalu menjadi berkat dan menjadi terang. Inilah ciri-ciri pejuang dan ciri-ciri pahlawan iman. Dia tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi berani bayar harga, berani berjuang. Kerajaan Allah sangat bangga dengan sifat seperti ini. Kalau saudara dalam keadaan sakit, saudara dalam ada masalah, saudara jangan lemah. Masih ada jalan. Tuhan akan buka jalan tol untuk saudara. Dengan syarat kunci, berlutut, merendahkan hati. Jangan sombong. Jangan sombong. Berlutut, berdoa, jangan bersungut-sungut, tetapi memuji Dia. Memuji, mengangkat tangan, dan meninggikan Dia. Hadirat Tuhan menguasai kita.
dan hadirat Tuhan menguatkan kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita. Ini yang kita harus ada di dalam kita. Kehidupan kita harus seperti ini. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut, tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana engkau pergi. Masihkah saudara percaya dengan firman Tuhan? Yosua, Kaleb percaya. Ketika dia diutus oleh Musa untuk menjadi pengintai, mereka melihat banyak lawan. Bahkan orang-orang yang bersama dengan dia mengatakan melemahkan. Tetapi dia punya iman, pengharapan dan percaya tangguh. Dan pulang berkata, semua baik. Mari kita lihat keadaan sekarang ini. Banyak orang berbicara semua tidak baik. Berbicara hal-hal yang tidak baik melemahkan. Tetapi kita punya pengharapan, punya jalan akan melihat sesuatu di depan jadi baik. Hidup dengan Tuhan pasti menjadi baik. Jauh lebih baik. Itu yang Tuhan akan berikan bagi saudara dan saya. Kalau saudara percaya, terjadi hari ini. Yang ketiga, rahasianya kita menang dan akan mendapatkan upah. Jangan menjadi orang-orang penakut, kecut, suka tawar hati, mengeluh. Tetapi mari kita seperti Joshua, memperkatakan firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, dan melakukan kebenaran. Taat dan tekun. Di dalam Keluaran 33, Yosua itu tekun. Ketika dia bersama dengan Musa, Musa berbicara dengan Tuhan dan pergi keluar. Yosua tetap tekun menanti-nantikan jawaban. Apa yang akan Tuhan lakukan? Adakah kita punya kesempatan seperti ini? Atau mungkin hari-hari ini Tuhan izinkan lewat masalah. Inilah kesempatan yang diizinkan Tuhan supaya kita datang banyak berdoa, banyak merenungkan di kaki Tuhan apa yang harus kita lakukan, dan kita mendengar dan melakukan perintah-perintahnya. Ini yang terakhir, Ulangan 6 ayat 25, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segala perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Wow, kita mendengar dan melakukan perintah-perintahnya. Mari kita mendengar, jangan sampai kita tidak melakukan perintahnya. Poin ketiga, menghasilkan mujizat bagi saudara. Kalau saudara mendengar suara Tuhan hari-hari ini dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, saudara percaya dan melakukan perintah-perintahnya. Wow, ini kunci berkat bagi saudara. Karena Dia memberikan kuasa. Apa yang kamu buka di bumi akan terbuka di surga. Apa yang kau minta di dalam nama aku akan memberikan. Masihkah saudara tidak percaya? Masihkah saudara masih main-main? Masihkah saudara ini mau tidak sungguh-sungguh? Percaya hari ini kalau itu yang kita lakukan. Poin ketiga, ada mujizat berkat bagi saudara dan saya. Joshua 21 ayat 45. Dari segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan. Dari segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan, semua akan digenapinya. Apa janji Tuhan? Apa firman Tuhan untuk saudara dan saya ketika saudara merenungkan firman Tuhan hari-hari ini? Saya percaya kalau Tuhan yang memberikan firman-Nya. Di dalam firman-Nya berkata dalam Yesaya, apa yang keluar dari mulut saya tidak akan kembali denganmu. Dan apa yang saya perintahkan itu akan digenapi. Mujizat sedang terjadi bagi saudara. Mari kita ikuti. Mari kita menjadi pribadi yang tangguh, kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Gigih, taat, tekun, dan setia.
inilah waktunya. Inilah masa-masanya kita mendengar apa yang difirmankan hari ini, mendengar apa yang kita renungkan pada pagi hari, mendengar yang baik dan melakukan perintah-perintahnya. Jangan mendengar dari hal-hal yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang diimpartasi dunia, karena dunia selalu memberi ketakutan. Tetapi firman Tuhan menguatkan saudara dan saya. Kalau saudara percaya hari ini, engkau yang sakit, di dalam nama Yesus pasti disembuhkan. Sembuh. Engkau yang lemah akan dikuatkannya. Engkau yang punya masalah besar, beban, pergumulan dalam kehidupan rumah tanggamu, ketika engkau percaya hari ini, ada mujizat kekuatan, penghiburan, dan membuat engkau mengalami mujizat extraordinary. Saya mau berdoa supaya saudara menerima berkat, dan kita percaya sepanjang minggu ini damai sejahtera dan sukacita menyertai kita. Bapa, hamba-Mu bersyukur hari ini di mana kami boleh mendengar firman Tuhan. Engkau dahsyat dan luar biasa, karena tidak pernah Engkau tinggalkan kami. Dan pengharapan kami kepadamu ketika kami menyerahkan hidup kami total kepadamu, dan kami mendengar suara-Mu dan menjadi pelaku firman Tuhan. Maka apa yang kami dapat dari segala yang Kau janjikan, itu yang akan Kau genapi bagi kami. Untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang mendengar hari ini firman Tuhan, akan terjadi penggenapan firman Tuhan. Dan kami percaya semua kami hari ini diberkati, menerima janji Tuhan. Terima kasih Bapa, kami melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden kami, kuat, sehat, dan menteri-menteri yang ada di dalam aparat tertinggi sampai yang terendah. Berkati mereka dengan berkat kekuatan, hikmat, supaya mereka membawa negara kami maju, lebih maju lagi. Dan kami percaya hari ini mujizat terjadi bagi kami. Terima kasih Bapak. Berkati ministry Love ini Tuhan, Love Ministry ini Bapak, channel ini akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, akan menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun berada. Kami percaya Engkau memberkati ministry channel, ministry Love Ministry ini Bapak. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang, kami akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Buka hati kita, buka tangan kita, terima berkat. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat di dalam nama Yesus. Yang percaya berlimpah-limpah dicurahkannya. Sama-sama percaya, katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.